Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 20 ayat 6 yang berbunyi, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah tidak ada kemenangan tanpa iman percaya dan ketaatan. Ketika kita memilih dan mengutus seseorang untuk mengerjakan sesuatu tugas, maka sebagaimana kita tahu, Tuhan tidak asal memilih dan mengutus, karena Ia pasti menyertai dan memperlengkapinya dengan kuasa. Ketika itu pula Tuhan memilih apa yang memang menjadi patokan menurut otoritas pemilihannya. Ketika memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel atau umat Israel itu menggantikan Musa di Yosua 1 ayat 2, maka Tuhan menjanjikan kemenangan yang gilang gemilang kepadanya. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan yang ditulis di dalam Yosua 1 ayat 3 ini, bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Pada waktu mendengar janji Tuhan itu, kemenangan belum diraih oleh seorang Yosua. Akan tetapi janji kemenangan tersebut akan dapat digenapi apabila Yosua mau mengikuti tuntunan maupun bimbingan yang menurut kebenaran firman Tuhan Allah sendiri, dan melangkah dengan iman percayanya itu. Tanpa iman percaya, ketaatan, dan kesetiaan untuk memperlakukan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kemenangan tidak akan pernah mungkin bisa dan dapat dicapai oleh umat manusia, siapapun mereka. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan kunci kepada Yosua untuk meraih kemenangan yang dijanjikannya itu. Sebagaimana juga dituliskan di dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8 ini, diungkapkan, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Apabila selama ini kemenangan jauh dari hidup kita, maka itu berarti ada hal-hal yang perlu untuk kita koreksi diri. Mungkin selama ini bisa saja kita berusaha untuk menggapai suatu kemenangan dengan kekuatan diri kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, ingatlah akan Mazmur 33 ayat 17 ini. "Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan." Ketika Yosua taat melakukan segala perintah Tuhan,
maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab sebagaimana ditulis dalam Ulangan 20 ayat 4 ini mengungkapkan penyertaan Tuhan itu nyata pada umat pilihannya, bahwa Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ingatlah juga akan janji Tuhan dari firman-Nya yang ditulis pada Amsal 21 ayat 31 ini. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini, bahwa benar hidup kami umat manusia milik-Mu ini tidak akan pernah mendapatkan adanya suatu kemenangan ketika kami berperang dalam arti perang rohani yang senantiasa kami alami dan bisa saja terjadi di masa-masa yang akan datang di awal-awal tahun 2024 ini. Tanpa adanya iman percaya kami yang sungguh-sungguh kepadamu, harus menunjukkan bukti kami beriman percaya kepada Tuhan Yesus adalah harus disertai dengan ketaatan, kesetiaan di dalam memperlakukan hidup yang harus sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya hal ini senantiasa boleh kami perlakukan di masa-masa yang akan datang ini. Ketika kami menghadapi sesuatu yang menyangkut persoalan hidup, yang tentu saja dapat mempengaruhi adanya gangguan kesehatan pada diri kami, sakit penyakit apapun juga, pasti Tuhan akan membuat kami dimampukan apabila kami tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kami dimenangkan dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Maka sambutlah harapan dan doa kami ini Bapa, karena kami bermohon dalam kerendahan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.